Halo semuanya, hari ini kelompok kami akan membahas tentang terorisme. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Hengki Dwi Putra, ada Riko, ada Stella, Stella Opelia, ada saya sendiri, Sarana Agustin, ada Sylvia Putri Ardani, dan juga Stefani. Apa sih terorisme itu? Terorisme adalah penggunaan kekerasan dengan sengaja untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. Istilah ini biasanya digunakan untuk kekerasan dalam masa damai atau kekerasan pada warga sipil. Sejarah singkat dari terorisme adalah istilah itu pertama kali diciptakan pada tahun 1790-an untuk merujuk pada teror yang digunakan selama Revolusi Prancis oleh kaum revolusioner terhadap lawan-lawan mereka. Partai Jacobin, pimpinan Maximilien Robespierre, melakukan pemerintahan teror atau Reign of Terror yang melibatkan eksekusi massal dengan guillotine. Penggunaan terorisme dalam masa ini lebih merujuk pada tindakan-tindakan kekerasan oleh negara terhadap musuh-musuh internalnya. Namun, sejak abad ke-20, istilah ini lebih sering digunakan untuk kekerasan yang ditujukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pemerintah dalam upaya untuk memengaruhi kebijakan atau menggulingkan rezim-rezim yang ada. Apa saja penyebabnya? Penyebab terorisme terjadi karena persepsi tentang kekurangan juga ketidaksetaraan, terutama di antara kelompok-kelompok yang didefinisikan secara budaya. Terorisme juga bisa mewakili kontrol sosial dari bawah karena serangan yang dilakukan diarahkan pada target yang melambangkan pemerintah pusat atau komunitas superior. Media massa juga bisa mempengaruhi pola terorisme dengan meningkatkan agenda setting serta memperluas karakter transnasional. Negara-negara dalam kategori lemah dan runtuh juga bisa berkontribusi terhadap terorisme internasional. Perang yang sedang berlangsung atau di masa lalu menjadi motivasi terorisme yang berakar di dalam. Konflik bersenjata juga telah memfasilitasi pengaruh pada terorisme transnasional. Motivasi di balik aksi pengoboman pelaku terorisme. Yang pertama, tujuan politik atau ideologi. Teroris mungkin menggunakan pengoboman sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau ideologi, seperti kemerdekaan, penentuan nasib sendiri, atau pembentukan sistem politik atau agama tertentu. Yang kedua, ekstremisme agama. Beberapa teroris termotivasi oleh kepercayaan agama yang mereka percaya, membenarkan penggunaan kekerasan terhadap musuh atau orang kafir. Yang ketiga, nasionalisme atau separatisme. Teroris mungkin menggunakan pengeboman untuk mendorong tujuan nasionalis atau separatisme, seperti pembentukan negara independen atau pemisahan wilayah tertentu dari sebuah negara. Yang keempat, pembalasan atau pembelaan. Teroris mungkin menggunakan pengeboman sebagai bentuk pembalasan atau pembelaan terhadap apa yang mereka percaya, sebagai kejahatan atau penghinaan terhadap kelompok atau komunitas mereka. Yang kelima, kepuasan pribadi atau psikologis. Beberapa teroris mungkin termotivasi oleh kepuasan pribadi atau psikologis, seperti perasaan penting atau berkuasa, yang mereka dapatkan dari melakukan aksi pengoboman. Yang keenam, pengaruh kelompok atau ideologi. Teroris mungkin termotivasi oleh pengaruh kelompok atau ideologi yang mereka ikuti, yang mendorong mereka untuk melakukan aksi pengoboman. Yang ketujuh, krisis identitas atau kepentingan. Teroris mungkin menggunakan pengoboman sebagai cara untuk mengatasi krisis identitas atau kepentingan, seperti perasaan terasing atau terpinggirkan. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan subtopik kita, yaitu serangan 11 September. Kita pasti semua pernah dengar apa itu serangan 11 September atau yang biasa dipanggil dengan 9/11. 9/11 adalah sebuah serangan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 September 2001, di mana para teroris membajak pesawat komersial Amerika Serikat dan menabrakkannya ke dua gedung World Trade Center di New York. Serangan ini berhasil menewaskan ribuan orang. Sampai saat ini, serangan 9/11 menjadi serangan teroris yang paling mematikan dalam sejarah dunia. Latar belakang dari serangan ini adalah terdapat sebuah jaringan ekstremis Islamis bernama Al-Qaeda yang sudah merencanakan serangan tersebut dari Afghanistan. Dipimpin oleh Osama bin Laden, Al-Qaeda menyalahkan Amerika Serikat dan sekutunya atas konflik yang terjadi di dunia Muslim.
19 orang melakukan pembajakan. 19 orang ini bekerja dalam 3 tim yang terdiri dari 5 orang dan 1 tim yang terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok terdiri dari seseorang yang telah menerima pelatihan pilot. Pelatihan ini dilakukan di sekolah penerbangan di Amerika Serikat. 15 pembajak adalah orang Saudi seperti Bin Laden sendiri. 2 orang berasal dari Uni Emirat Arab, 1 orang dari Mesir, dan 1 orang dari Lebanon. Awal mula terjadinya penyerangan ini yaitu dengan pembajakan 4 pesawat komersial Amerika Serikat untuk dijadikan peluru besar dalam penyerangan. 4 penerbangan ini ialah: yang pertama, American Airlines penerbangan 11. Penerbangan ini berangkat dari Bandara Internasional Logan Boston pada pukul 7.59 Eastern Daylight Time, dan pembajak mulai mengambil alih kendali pesawat tersebut pada pukul 8.14 pagi. Yang kedua adalah United Airlines penerbangan 175. Penerbangan ini juga berangkat dari Bandara Internasional Logan Boston pada pukul 8.14 Eastern Daylight Time dan diambil alih oleh pembajak pada pukul 8.42 pagi hari. Yang ketiga adalah American Airlines penerbangan 77 yang berangkat dari Bandara Internasional Dulles pada pukul 8.20 Eastern Daylight Time dan diambil alih oleh pembajak pada pukul 8.54 pagi. Yang terakhir adalah United Airlines penerbangan 93 yang berangkat dari Bandara Internasional Newark pada pukul 8.42 Eastern Daylight Time, dan di dalam pesawat ini terdapat 4 pembajak. Pada serangan pertama 9/11, pada pukul 8:46 pagi Eastern Daylight Time, American Airlines penerbangan 11 menabrak menara utara atau North Tower dari World Trade Center di antara lantai 93 sampai lantai 99. Dilanjut dengan serangan kedua pada pukul 9:03 pagi Eastern Daylight Time, United Airlines penerbangan 175 menabrak menara selatan atau South Tower dari World Trade Center di antara lantai 77 sampai lantai 85. Ketika menara-menara tersebut ditabrak, diperkirakan terdapat 16.400 hingga 18.000 orang berada di dalam kompleks WTC. Dilanjut dengan serangan ketiga pada pukul 9:37 pagi Eastern Daylight Time, American Airlines penerbangan 77 menabrak sisi barat Pentagon. Pentagon merupakan kompleks kantor terbesar kedua di dunia sekaligus markas militer terbesar di Amerika Serikat di Washington DC. Dilanjut dengan jatuhnya Flight 93 sekitar pukul 10:03 pagi Eastern Daylight Time. United Airlines penerbangan 93 jatuh di sebuah lapangan di Pennsylvania setelah para penumpang berusaha merebut kembali kendali dari para pembajak. Pada pukul 9.59 dan 10.28, menara selatan dan menara utara masing-masing runtuh. Kebakaran akibat tabrakan tersebut diperparah oleh bahan bakar jet yang terbakar dan melemahkan rangka penyangga baja yang menghubungkan setiap lantai ke dinding luar bangunan. Seiring dengan kerusakan awal pada kolom struktur bangunan, hal ini pada akhirnya menyebabkan kedua menara runtuh. 5 bangunan lain di kompleks WTC juga hancur karena kerusakan yang terjadi saat menara kembar runtuh. Total korban jiwa secara keseluruhan dari tragedi ini terdapat 2.977 orang, itu tidak termasuk 19 pembajak kehilangan nyawa mereka. Sebagian besar dari mereka berada di New York. Seluruh 246 penumpang dan awak di dalam 4 pesawat tersebut tewas. Di menara kembar atau Twin Tower, 2.606 orang tewas, baik yang langsung maupun yang mengalami luka-luka. Dan di Pentagon, 125 orang tewas. Serangan 11 September memicu reaksi global. NATO mengaktifkan pasal 5 Piagam NATO pada 12 September 2001 menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Ini menjadi dasar bagi aksi kolektif untuk menjaga keamanan kawasan Atlantik Utara.
Pada Oktober 2001, invasi Afghanistan dimulai, bertujuan menggulingkan Taliban yang melindungi Al-Qaeda dan Osama bin Laden. Operasi ini melibatkan pasukan dari beberapa negara. Meski menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung. Namun, invasi juga menimbulkan korban sipil besar dan meningkatkan sentimen anti-Barat di negara-negara Muslim. One World Trade Center. Sebagai simbol kebangkitan, One World Trade Center dibangun menggantikan menara asli WTC yang runtuh. Terletak di sudut barat laut situs WTC, konstruksinya dimulai pada 27 April 2006 dan selesai pada 11 Mei 2013. Gedung ini resmi dibuka untuk umum pada 3 November 2014. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami tentang respon internasional terhadap terorisme, khususnya terkait serangan 11 September. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman baru mengenai dampak dan langkah-langkah yang diambil dunia. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.